Irman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, maaf ya Pak ya mengganggu waktunya sebentar Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya. Nama saya Sylvia Miranda Pak ya. Saya dari Guru SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau. Saya juga CGP dari Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini saya mau wawancara Bapak ya Pak ya. Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 85 Kota Lubuk Linggau, benar ya Pak ya? Iya benar Bu. Iya, baik ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, sebagai seorang kepala sekolah tentu ada masalah atau permasalahan yang kita hadapi ketika di sekolah. Yang hal tersebut tentu saja ada yang bertentangan dengan etika dan moral seperti itu. Terus yang selanjutnya, jadi berbagai kasus yang saya hadapi, saya identifikasi terlebih dahulu apakah kasus yang dihadapi tersebut bertentangan dengan moral, etika, atau ada bertentangan dengan hukum dan peraturan sekolah. Kemudian juga saya berkomunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki waktu atau memiliki wewenang untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Itu kemudian saya juga membuat daftar pertanyaan atau daftar identifikasi tentang kasus tersebut, apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Oh begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang kadang-kadang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Pak. Nah, untuk kasus-kasus yang dilema etika ini, saya akan mempertimbangkan kedua hal tersebut ya. Berbeda kalau yang bujukan moral ya, tentu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, untuk dilema etika itu saja kedua-duanya benar. Nah, tinggal kita memperhatikan kepentingan mana, apakah satu kepentingan untuk orang lain atau kepentingan untuk orang banyak. Itu yang menjadi salah satu landasan untuk memutuskan dilema etika tadi. Kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran dan kesetiaan ya. Jadi apakah kasus-kasus yang dihadapi tersebut mengandung dua hal tersebut, mana yang lebih banyak mengandung nilai kebenaran dan kesetiaan. Kemudian ada rasa adil dan belas kasihan dan atau berdampak pada saat ini atau seterusnya. Nah, jadi inilah beberapa hal yang dalam rangka untuk mengambil keputusan dilema etika. Oh iya begitu ya Pak ya. Jadi memang terkadang kita menangani kasus Pak ya, ada yang ternyata sama-sama benar. Jadi kita bingung mau memutuskan yang mana ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak ya yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau seandainya bertemu kasus yang seperti itu dilema etika Pak? Yang pertama tentu saja untuk mengambil keputusan tadi kita harus sesuai dengan nalar atau suara hati kita ya, dan juga mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari kedua hal tersebut ya. Kemudian juga kita juga mempertimbangkan kepentingan dari peserta didik tersebut ya. Nah, terus kemudian selanjutnya juga berprinsip pada berbasis hasil akhir ya. Bagaimana hasil akhir dari keputusan yang kita ambil tersebut. Yang paling penting juga tentu tetap harus berdasarkan peraturan dan berbasis rasa peduli. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua selanjutnya kita juga harus menginvestigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang ya. Lalu buatlah malu membuat keputusan. Seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kita lihat dulu Pak ya, mana yang lebih banyak kebenarannya, mana yang lebih kecil keburukannya Pak ya. Kemudian juga berdasarkan kira-kira yang berpihak pada murid, seperti itu ya Pak ya? Iya benar. Iya, berpihak pada murid, kemudian sesuai juga dengan peraturan sekolah tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Baik sekali Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut saya ada dua hal yang selama ini saya jalani ya ketika menghadapi kasus dilema etika. Yang pertama, kita harus menyederhanakan pokok permasalahan tadi. Jadi kalau dia sudah mengerucut atau mengecil permasalahan tersebut, maka akan kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan prinsip yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya tentu seorang pemimpin harus membangun kebijaksanaan. Artinya keputusan yang diambilnya itu harus bijak dan memberikan rasa keadilan dan kesetaraan
bagi yang menerima hasil keputusan tersebut. Oh baik ya Pak ya, jadi hal tersebut dianggap efektif Pak ya, karena memang untuk kepentingan halayak ramai juga Pak ya. Kemudian juga kita menyederhanakan permasalahan, jangan ibarat kata dibuat melebar jadi permasalahannya, seperti itu ya Pak ya? Iya benar. Ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Salah satunya karena dilema etika ini kan ada dua keputusan yang benar ya, seperti itu. Kalau kita mengambil salah satu keputusan, tentu saja akan ada pihak yang tidak terima dengan keputusan tersebut ya, karena merasa keputusan yang satunya juga benar ya, seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan, tapi itu tantangan yang jadi harus kita hadapi dalam menghadapi sebuah keputusan tadi. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting itu adalah keberlanjutan ya. Jadi jangan sampai ketika saat ini kita memutuskan perkara secara adil atau secara bijak, tapi di kemudian hari kita tidak berlaku adil atau tidak berlaku bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya keputusan itu harus yang bijak dan berkesinambungan. Iya, baik. Jadi tantangannya tentu ketika kita mengambil keputusan itu Pak ya, pasti ada yang pro dan ada yang kontra juga ya Pak ya, seperti itu. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ya Pak ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Atau punya bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan Pak? Ya sebenarnya setiap kasus yang datang atau setiap kasus yang muncul itu tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikannya ya. Dan yang terpaling penting adalah skala prioritas dari kasus yang muncul. Kalau ada kasus yang harus segera dilaksanakan karena akan menimbulkan keburukan pada saat itu juga, maka pada saat itu juga harus segera diselesaikan. Namun juga kalau ada hal-hal yang bisa ditunda untuk diselesaikan, mungkin bisa dijadwalkan untuk besok atau di lain hari seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kasus yang muncul itu jangan sampai menimbulkan keburukan bagi siapapun di sekolah seperti itu. Sehingga skala prioritas dalam menyelesaikan sebuah kasus itu harus diterapkan. Iya, jadi maksud Bapak menyelesaikan permasalahan ini tidak ada jadwalnya ya Pak ya. Jadi ketika ada kasus di sekolah itu maka kalau bisa langsung diselesaikan ya Pak ya, biar tidak ada keburukan di kemudian harinya. Gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian Pak, adakah seseorang Pak ya atau faktor apa yang selama ini mungkin yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang atau faktor apa yang kira-kira mempermudah Bapak atau membantu Bapak? Yang paling memudahkan dalam menyelesaikan kasus yang muncul di sekolah itu yang pertama adalah komunikasi antar pihak, berbagai pihak ya, dengan guru, dengan siswa khususnya ya. Dan ini harus dibangun dengan baik komunikasi tadi. Kemudian selanjutnya tentu ketika mengambil keputusan akan ada emosi-emosi yang terlibat di situ ya. Oleh karenanya kita sebagai pemimpin harus memiliki pengelolaan emosi yang baik ya. Agar apa? Agar timbul kebijaksanaan dan keadilan dalam memutuskan kasus dilema etika tersebut. Iya, jadi kita harus ini Pak ya, melibatkan orang-orang yang kira-kira bisa terlibat dalam mengambil keputusan tersebut ya Pak ya. Jadi harus komunikasi yang baik. Kemudian Pak, nah ini terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik mungkin dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang pertama tentu harus mengidentifikasi dari jenis kasus yang muncul ya, apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Nah, ini menjadi pemahaman yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia memahami bagaimana langkah dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Kemudian selanjutnya tentu ada pengujian-pengujian yang misalnya pengujian apakah kasus ini berkaitan dengan pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan dan sebagainya ya. Nah, misalnya dan juga misalnya pengujian antara benar salah atau benar lawan benar ya, seperti itu. Itulah hal-hal yang kemudian dapat menjadi patokan atau pembelajaran bagi saya dalam mengambil keputusan. Dan paling penting itu adalah keputusan itu harus mempertimbangkan keburukan yang akan muncul baik masa kini maupun yang di masa yang akan datang. Itu. Oh baik ya Pak ya, jadi pembelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini Pak ya, ada
kita melihat prinsip-prinsipnya, Pak ya, kemudian melihat juga paradigmanya, Ya. kemudian juga melihat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Ya. tersebut Ya. ya Pak ya. Ya. Iya, sebelumnya saya terima kasih banyak ya Pak ya, Sama-sama, karena Bu. sudah bersedia untuk saya wawancarai, Ya. ya sebagai pembelajaran juga untuk saya Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya, mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.